Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kalkulus 2. Ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang integral. Ada integral tentu, ada integral tak tentu, di mana ada sifat-sifat yang harus kalian bisa pakai dengan baik dan harus kalian bisa pahami. Ya, tanpa sifat-sifat itu kalian tidak akan bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal, dengan optimal di setiap pertanyaan yang akan saya ajukan terkait masalah integral. Ya, mungkin kita review sedikit tentang integral yang sebelumnya. Ya, di sini ada definisi, bisa kalian baca sendiri ya nanti atau bisa buka lagi video yang sebelumnya. Kemudian ada sifat integral tertentu, ada contoh-contoh yang saya munculkan seperti ini. Ya, lalu ada sifat-sifat, ada 4 sifat di sini ya. Sifat dasar. Kemudian ada integral tentu, di mana integral tentu dan tak tentu ini ada perbedaannya. Integral tak tentu itu menghasilkan koefisien C, ya. Sedangkan integral tentu itu menghasilkan sebuah nilai. Oke. Kemudian ada sifat-sifat integral tentu yang juga harus kalian bisa pahami. Oke, itu cukup. Sekarang kita masuk ke teknik integrasi. Nah, di teknik integrasi ini kita akan membahas apa? Ya, akan membahas teknik mengintegralkan. Nah, bukannya kemarin sudah? Ya, kemarin sudah. Tetapi ada beberapa soal yang tidak bisa diselesaikan dengan teknik yang kemarin. Nah, jadi untuk bahasan teknik integrasi, ya, sini saya buat judulnya dulu. Teknik integrasi. Kita awali dulu dengan beberapa soal untuk pemanasan. Ya, kita akan awali dulu dengan beberapa soal untuk pemanasan. Contoh soal yang pertama. Misalkan di sini saya punya integral dari x pangkat 3 min 2x plus 5 per x dx. Maka kalian akan bisa buat x-nya ini dinaikkan, kemudian dihitung, maka akan jadi integral x pangkat 2 min 2 plus 5 per x. Nah, untuk yang 5 tidak bisa diapa-apakan ya, karena dia tidak punya unsur x lain. Dx. Kemudian diintegralkan, maka kalian akan dapatkan 1 per 3 x pangkat 3 min 2x plus ln 5 plus c. Seperti itu. Sorry, ln 5x ya harusnya ya, ln 5x. Oh, maaf. Plus 5 ln x. Nah, plus c. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seumpama kalian punya integral x plus 3 kuadrat dx. Nah, gimana? Tinggal dikuadratkan. Ya, kalian bisa lihat atau browsing atau googling atau sudah saya pernah kasih sebelumnya teknik mengkuadratkan pada bentuk seperti ini. Yaitu dia akan menjadi x kuadrat plus 6x plus 9 dx. Kemudian diintegralkan, maka akan menjadi 1 per 3 x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 9x plus c. Itu dia. Yang kedua, kemudian kalau semisal saya punya bentuk yang keempat, bukan bentuk, saya punya soal yang ketiga, saya punya integral anggaplah 3x kuadrat plus 5. Enggak, ya biasa dulu aja deh, maaf. X plus berapa ya? Gini aja lah. X plus 3. Kok 3 lagi sih? 5 pangkat 9 dx. Nah, loh. Artinya, perbedaan soal yang nomor 3 dengan nomor 2 adalah terletak pada pangkatnya. Dimana pangkat yang di nomor 2 itu pangkat 2, kalian masih bisa buka seperti ini. Pangkat 9 emang nggak bisa dibuka? Bisa, tinggal dibuka. Hanya saja berapa kali? Berarti 9 kali kalian harus mengkalikan hasilnya dengan x plus 5. Oh, cukup banyak.
Maka dari itu muncullah teknik integrasi. Ya, teknik integrasi di sini disebut dengan teknik substitusi. Ya. Oke, yang pertama. Ini ada yang namanya teknik substitusi. Oke. Nah, teknik substitusi ini dipakai ketika kalian tidak bisa mengintegralkan dengan baik dengan cara yang awal. Artinya, contoh misalkan yang nomor 2 ini pangkat 2, kemudian yang nomor 3 pangkat 9. Kalau mau dipangkatkan silahkan, tapi ya mangga. Nah, ada teknik substitusi untuk bisa membantu dalam proses integrasi yang nomor 3 ini. Seperti apa? Oke, kita ambil soalnya. Ya, kita akan pakai di sini teknik substitusi. Ini seperti apa? Tekniknya, bagian dalam pangkat itu dimisalkan dengan U. Oke, bagian dalam pangkat itu dimisalkan dengan U. Artinya, X yang ini itu akan hilang bersamaan dengan 5-nya tentunya. Itu berubah menjadi U. Sehingga proses integrasi total itu variabelnya berubah menjadi variabel U. Dengan kata lain, dx di sini sudah tidak reliable, sudah tidak sudah bukan tempatnya lagi. Jika pada awal ini x, maka di sini dx itu benar. Tetapi jika ini sudah dirubah menjadi U, ini bukan lagi menjadi dx. Bukan lagi tempatnya dx, tetapi harus berubah menjadi du. Apa yang harus dilakukan? Maka dari U ini, atau saya buat U itu sama dengan X plus 5 akan diturunkan terhadap X. U ini akan diturunkan terhadap X. Ya, akan menjadi DU per DX. Turunannya X itu 150. Oke? Nah, kemudian dengan proses aljabar ini dikali silang, maka kita akan dapat du sama dengan dx. Artinya, si dx akan bisa digantikan dengan du. Nah, apabila dari sini pemisalan sudah u, kemudian dx sudah bisa disiapkan menjadi du, kita sudah siap untuk proses substitusinya. Ya, bagaimana? Oke, proses substitusinya seperti ini. Integral, nah tadi bagian sini sudah dimisalkan dengan U, maka menjadi U pangkat 9 dx sudah bisa diganti dengan du, ya karena ketentuan yang sudah kita buat sebelumnya, du. Nah, sudah diintegralkan biasa. Sekarang berarti integralnya terhadap U. Hasilnya adalah 1/10 U pangkat 10 plus C. Oke, muncul plus C karena di sini masih integral tak tentu tanpa batas ya. Nah, berarti di sini U-nya kita ganti kembali dengan yang awal, X plus 5 pangkat 10 plus C. Nah, ini dia hasil akhir yang diharapkan. Oh, jadinya tidak panjang ya? Tidak. Kalau mau dipanjangkan silahkan dipangkatkan 10. Ya, jadi ini sudah difasilitasi supaya tidak memanjang. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita coba latihan sedikit dengan contoh-contoh soal lainnya. Yang nomor 4 misalkan. Ya, untuk integral substitusi yang nomor 4 misalkan kalian punya integral berapa ya? Ya sama mungkin ya. 7x plus 2 misalkan pangkat 5 dx. Berarti tekniknya serupa. Ya. Si ini kita misalkan dengan U. Oke. Kemudian kita bisa buat U itu sama dengan 7x plus 2. Maka du per dx-nya itu sama dengan 7 ya. 7. Kemudian kita buat du per 7 itu sama dengan dx. Jadi kita harus bisa membuat dx sama dengan ya untuk menggantikan ini ya. Walaupun di sini ada angka 7, berarti angka 7 ketika dikali silang 7-nya ke bawah, dx-nya yang ke atas untuk sendiri dx-nya. Ya. Oke, maka bisa kita buat sekarang hasil dari pertanyaannya adalah integral U pangkat 5 dikali dx-nya itu du per 7. Oke. du per 7. Nah, sampai sini ada angka 7. Angka 7 ini hanyalah sebuah koefisien. Bisa kalian kedepankan sebelum integral. Maka 1/7 dikali integral U pangkat 5 du. Oke, sesuai dengan teknik integrasi, sesuai dengan
sifat sebelumnya ya, teknik sebelumnya 1/7 ini dikali dengan integral dari U pangkat 5 1/6. Oke, dikali U pangkat 6 plus C. Nah, sampai sini tinggal diganti atau dikali dulu, ini jadi 1/42. U-nya ganti dengan yang awal 7x plus 2 pangkat 6 plus C. Nah, ini hasil dari nomor 4. Seperti itu. Ada bentuk lain? Ada. Bentuk lain misalkan nomor 5. Nomor 5 integral dari anggaplah berapa ya? Oke, integral dari 8x kuadrat dikali 6x pangkat 3 plus 7 pangkat 9. Nah, misalkan seperti itu ya, dx. Bagaimana? Sama. Nah, tapi wait. Di sini ada 8x kuadrat, ada 6x pangkat 3 plus 7 yang dipangkatkan 9. Tentunya kalian mulai berpikir, ini yang jadi U yang mana? Ya, yang jadi U adalah yang memiliki adalah suatu fungsi yang memiliki pangkat yang lebih tinggi. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 3. Lebih tinggi yang 2. Atau yang dimisalkan yang berada dalam pangkat yang menyebalkan. Saya berpikirnya seperti itu. Menyebalkan, kenapa dikatakan menyebalkan? Di sini pangkatnya 9. Sebel. Kalau pangkatnya 2 lebih mudah. Kenapa harus pangkat 9? So, yang dimisalkan adalah yang di dalam pangkat 9. Ini menjadi U. Sesuai dengan trik sebelumnya, maka di sini dibuat U itu sama dengan 6x pangkat 3 plus 7. Maka du per dx ini sama dengan 18x kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, nanti tinggal dibuat du per 18. Du per 18x kuadrat ini sama dengan dx. Wait. Sebelumnya ini 7. Sebelumnya bahkan nggak ada angka. Kenapa sekarang ada variabel x-nya? Dan dipasangkan dengan du lagi. Tadi dikatakan kalau sudah variabel u, ini hilang u-nya, ini hilang x-nya, maka dx harus diganti dengan u. Tapi coba lihat, di sini masih ada x kuadrat. Tidak konsisten dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Gimana sih? Nah, misalkan ada yang berpikir seperti itu. Tolong jangan cepat mengambil pernyataan atau statement ya, tanpa berpikir lebih. Baca dulu. Oke. Dilihat baik-baik ya. Ini memang tidak bisa diapa-apakan karena kita hanya bisa memisalkan salah satunya saja. Yang dimisalkan yang memiliki pangkat yang menyebalkan. Begitu tadi kata saya. Namun, setelah yang dimisalkan diturunkan, di sini muncul X lagi dengan pangkat 2. Oke, kita jalani dulu. Kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya, maka ini tadi 8x kuadrat ini tidak diapa-apakan kan? Jadi kita buat integral 8x kuadrat dikali u pangkat 9 karena sudah dimisalkan. Dx-nya ini kita ganti du per 18x kuadrat. Nah, di sini nih poinnya ya, kalau untuk bentuk ini. Poinnya, x kuadrat ini akan hilang sebagai pembagi dan yang di atas. Sehingga benar-benar pure, x-nya tidak ada. Lalu Pak, jika nanti kita atau kami sudah proses, dan ternyata di akhir memang bisa dicoret tapi masih menyisakan x. Itu bagaimana? Itu salah. Ya, teknik integrasi untuk substitusi itu tidak bisa atau tidak akan menyisakan x satu pun dalam proses integrasinya. Ya, harus habis hanya menyisakan koefisien angka saja. Karena ketentuannya di sini du sudah berubah menjadi u. Ya, sesuai dengan proses awal tadi. Kenapa di sini masih ada x padahal sudah diubah jadi du? Setelah ditelaah lebih dalam, ternyata ada pasangan x kuadrat yang bisa dicoret sehingga tidak ada x lagi. Itu inti atau poin dari teknik substitusi yang harus bisa kalian pahami. Nah, selanjutnya tinggal diintegrasikan. Oke, 8 dengan 18 bisa keluar integral. Oke, integral u pangkat 9 dikali du. Oke, maka kita integrasi dulu ya. Jangan pernah kelewat atau keasikan dalam berhitung tanpa melihat tanda cacing dan atribut du-nya. Ini harus diintegralkan dulu karena banyak yang tidak mengintegralkan langsung, oh itu hasil akhirnya.
Ya, tidak. Integralkan dulu. 8/18 disederhanakan menjadi 4/9 dikali 1/10 hasil integrasinya ya. U pangkat 10 plus C. 10 dengan 4 bisa dicoret. Ini 2, ini 5. Maka kita punya hasilnya. Oke, sudah habis page-nya ternyata ya, tidak terasa. Ini menjadi berapa itu? 2/45. U-nya ganti lagi dengan yang awal, yaitu 6x pangkat 3 plus 7 pangkat 10 plus C. Nah, itu dia. Hasil akhir dari teknik substitusi untuk nomor 5 ini. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Good. Lalu kalau misalkan bentuk lain bagaimana? Oke, masih ada lagi bentuk lain? Masih banyak bentuknya. Kalau misalkan kalian minta atau tantang saya untuk memberikan soal-soal dengan bentuk lain, saya akan kasih, terutama nanti pada saat ujian akhir. Oke, siap-siap aja ya. Oke. Misalkan di sini saya punya sekarang integral dari 2x. Nah, tapi di sini akar. Nah, akar x kuadrat plus 5. Gimana ini? Ya. Atau misalkan gini. Jangan dibuat akar dulu deh. 2x x kuadrat plus 5. Misalkan seperti itu. Ya. Maka kalian bisa selesaikan ini dengan cara mengalihkan saja. Kalikan saja. Kalian bisa punya 2x pangkat 3 plus 10x dx. Lalu diintegralkan seperti biasa. Maka akan didapatkan 2/4x pangkat 4 plus 10 per 2x kuadrat plus C, atau disederhanakan akan menjadi setengah x pangkat 4 plus 5x kuadrat plus C. Simpel, mudah. Lah, tadi kan kita bahas substitusi, Pak. Tapi kenapa ini tidak ada? Ya, tidak perlu, karena tidak diperlukan substitusi. Pangkat tidak menyebalkan. Di sini juga nggak aneh, tinggal kali saja. Pelangi. Kemudian diintegralkan seperti biasa. Itu ya, untuk ketentuan yang nomor 6. Lalu bagaimana jika bentuknya di nomor 7? Integral dari 2x, oke, bentuk tadi saya munculkan x kuadrat plus 5 dx. Bagaimana ini? Kalian ada yang berpikir ini kalikan saja. Nggak bisa, kepentok ini, ada atapnya. Ya, bukan seperti itu sih. Tetapi itu bentuk akar. Bentuk akar itu tidak seperti bentuk yang sebelumnya yang bisa seperti ini. Ini pangkat 1 soalnya. Jadi bisa langsung. Kalau ini bukan pangkat 1. Ya, diubah ke bentuk pangkatnya, maka kita punya 2x x kuadrat plus 5 pangkat setengah dx. Oke. Diingat-ingat lagi kita main di integral, maka semua bentuk harus diubah ke bentuk pangkat. Jika tidak, silahkan rasakan kerepotan atau kebingungannya. Ya. Lagi-lagi di sini muncul pangkat setengah yang mungkin kita bingung ini harus diapakan. Nah, di situ yang saya katakan menyebalkan. Ini menyebalkan sehingga kita bisa langsung, oh ini substitusi berarti. Ini U. Kita langsung buat U-nya itu adalah x kuadrat plus 5. Oke, maka du per dx-nya itu adalah 2x. Kita bisa buat du per 2x itu adalah dx. Sekali lagi jangan khawatir dengan angka x, dengan variabel x di sini. Ya, karena kelanjutannya akan jadi seperti ini. Sekarang bisa dilihat bersama, integral 2x U pangkat setengah du per 2x. Oke, x-nya hilang sekarang dengan 2-nya sekalian. Ya, so kita integralkan U pangkat setengahnya itu akan menjadi 1 per setengah tambah 1, 3 per 2, langsung balik saja 2 per 3 dikali U pangkat 3 per 2 plus C ya. Oke, di sebelumnya sudah kalian coba untuk pengintegrasian ini, saya langsungkan. Oke, nanti ini akan sama dengan 2 per 3 U akar U. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya ajarkan bagaimana untuk variabel dengan pangkat pecahan ya. U akar U. Kalian bisa buka lagi video sebelumnya. Enak ya, ternyata ngajar pakai video ya, nggak perlu jelasin ulang. Oke, di sini plus C. Maka tinggal diubah sekarang U-nya 2 per 3, U-nya itu x kuadrat plus 5 akar x kuadrat plus 5. Oke, plus C. Ini dia hasil akhir yang diinginkan. Seperti itu. Ya. Satu bentuk lagi mungkin di integral substitusi yang saya takutkan nanti kalian akan protes, belum pernah diajarkan, tapi sebenarnya ini sama aja ya. Integral dari 3x
plus 6 per, nah ya, 3x plus 6 per berapa ini? Wait ya, 3x plus 6 per 6 apa ya? X kuadrat plus, wait, ini nggak boleh sampai aneh ini ya. sebentar saya pikirkan supaya bisa tercoret soalnya x-nya. Kalau nggak tercoret nanti nggak bisa pakai substitusi. 3x plus 6 per Oke, di sini x kuadrat plus 4x plus 1. Misalkan seperti itu dx. Nah, di sini kondisinya cukup menggemaskan ya. Saya dulu kalau waktu kuliah ketemu soal gini gemes ya, ini harus diapain gitu. Tapi sekarang saya bukan kuliah lagi, saya ngajarin kalian, masa gemes gitu kan, enggak ya. Sudah bukan apa, apalagi saya yang buat soal gitu kan ya. Ini seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, karena ini di bawah pindah ke atas, jadi ubah ke bentuk pangkatnya. Integral 3x plus 6 dikali dengan x kuadrat plus 4x plus 1 pangkat negatif 1 dx. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, aduh, pangkat negatif 1 ini menyebalkan ini harus diapakan ya? Nah, artinya karena kalian sudah bisa melihat itu menyebalkan, ya udah ini berarti dimisalkan yang ini nih semuanya nih ya. Ini menjadi U, berarti langsung kalian buat U sama dengan x kuadrat plus 4x plus 1, maka du per dx itu sama dengan 2x plus 4. So, kalian bisa buat, oke, nggak cukup ke sebelah situ ya, kita bawa ke bawah aja. Kalian bisa buat kalau du per 2x plus 4 itu sama dengan dx. Oke, persiapan selesai, kita tinggal eksekusi. Ya, kita tinggal eksekusi. Ini akan menjadi integral dari 3x plus 6. Oke, nanti dikali dengan U pangkat negatif 1. Kemudian, wait ya. Nanti dikali dengan TU per 2x plus 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini tinggal dibuat sama dengan, sebentar, ini gimana cara nyoretnya Pak? 2x plus 4, 3x plus 6. Kalau ada yang berpikir seperti itu, coba diasah lagi kemampuan faktorisasinya. Atau sebentar, bisa dicoretkan, bisa. 3x plus 6, 3-nya keluar. Ini karena ini bukan bagian dari U, ini juga bukan bagian dari U, kita bisa pindahkan ke sebelah tanda cacing ya. 3 kita keluarkan menjadi x plus 2. Yang bawahnya juga 2 kita keluarkan menjadi x plus 2. Oke, integral U pangkat negatif 1 du. Bisa dicoret loh. Ya. So, kita bisa buat di sini menjadi 3 per 2 integral dari U pangkat negatif 1. Ingat baik-baik. Integral dari 1 per x dx itu sama kayak integral dari x pangkat negatif 1 dx. Ini hasilnya jadi ln x. Nah, U pangkat min 1. Oh, untung U bukan T saya buat ya. Oke, berarti ini akan jadi ln U. Ln U plus C. So, kita bisa buat 3 per 2 ln U-nya itu. Apa ya? U-nya apa? U-nya tadi kita misalkan x kuadrat plus 4x plus 1 ya. Ln x kuadrat plus 4x plus 1 nanti plus C, seperti itu. Oke, itu semua tentang substitusi. Ya, tidak terasa sudah 25 menit. Nah, untuk parsial kayaknya 25 menit lagi nih. Ya sudah, rasakan saja bedanya. Oke, tidak. Saya buat sedikit singkat karena semua contohnya tadi sudah terangkum di substitusi. Nah, untuk yang parsial kalian bisa coba analogikan sendiri ya, sudah mahasiswa. Oke, lanjut contoh nomor 9. Ya, contoh nomor 9. Gimana ini? Oke, misalkan di sini kita punya integral berapa ya? X plus 2 dikali X plus 1 dx. Nah, ini maka akan sama dengan, ya
seperti yang saya katakan tadi, jangan kemudian karena kita mau beralih dengan materi yang lebih berat menurut kalian mungkin, kemudian kalian mulai berpikir, wah ini waduh ini gimana nih. Enggak ya, ini kalikan aja ya. Sama seperti kalian melihat soal. Di soal nomor 1, 2, 3, kalian melihat itu susah, kemudian saya selipkan di nomor 4, 5 itu soal yang mudah, kalian nggak bisa berpikir mudah, tapi kalian harus berpikir yang susah juga, karena pasti sama tipenya. Belum tentu, ya. Ini tinggal kalikan aja biasa. Tuh, jangan berpikir aneh-aneh ya. Di sini kita punya integral x kuadrat plus 3x plus 1. Kok plus 1 plus 2? 3x dari mana, Pak? Nah, 3x itu dari proses. Nanti coba kalian kalikan pelangi dulu, ya. Hitungannya seperti apa, nanti kalian akan dapatkan 3x itu dari mana. dx, kemudian diintegralkan, maka kita akan dapatkan 1/3 x pangkat 3 plus 3/2x kuadrat plus 2x plus c. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang nomor 10. Integral x plus 2 x plus 1 pangkat 5 dx. Nah, di sini baru. Kenapa pangkat 5, guys? Ya, pangkat 5 loh. Silakan. Pikirkan gimana cara bukanya, bisa. Nah, ini menyebalkan, Pak. Berarti misalkan. Oke, kita misalkan boleh. Berarti di sini kita adalah U, kita misalkan U sama dengan X plus 1, maka DU per DX-nya itu adalah 1, maka kita bisa buat DU sama dengan DX. Oke, gaskeun. Maka kita bisa punya di sini integral X plus 2, ini jadi U pangkat 5, DX-nya menjadi DU. Loh, kok krik. Apa yang salah? Ini X loh. Gimana cara nyoretnya? Gimana cara ngilanginnya? Ini cuman DU. Cuman DU yang muncul. Salah soal? Enggak. Artinya, ini tidak bisa menggunakan teknik substitusi. Kita berlanjut ke teknik selanjutnya, yaitu teknik parsial. Oke, kita berlanjut ke teknik selanjutnya, teknik parsial, yaitu nomor 2. Oke, kita ke teknik parsial nomor 2. Jadi ketika itu tidak bisa hilang X-nya, maka treatmentnya adalah masuk ke nomor 2. Ya, teknik parsial. Teknik parsial ini mengusung satu rumus ya. Satu rumus yang harus kalian bisa pahami, hafal mah enggak ya. Silahkan, yaitu rumusnya adalah kalau kalian punya integral U dv ya, integral U dv, kalian punya nih integral U dv, maka kalian harus bentuk dia menjadi UV min integral min atau plus ya, saya lupa. Min integral V du, min kayaknya ya. Oke, nanti kalau salah berarti itu plus. Kita cek aja. Oke, berarti kita pasang soal nomor 10 yang tadi yang sempat membuat gregetan ya, karena bukan substitusi, ternyata kita dibohongi. Ya, ini teknik parsial. Maka kalian punya integral X plus 2, di sini X plus 1 pangkat 5 dx. Nah, sekarang coba diperhatikan di rumusan awal. U di sini U, tapi di sini DU. Artinya apa? Yang kalian harus titik beratkan adalah U ini nanti akan menjadi DU. Caranya diturunkan. Berarti kita harus cari U yang akan diturunkan menjadi DU. Kemudian di sini ada dv. Dv itu adalah komponen pada soal yang kita bisa lihat di sini. Ini ada V, ada V. Ya, ini ada V, ada V. Otomatis si dv ini akan diintegralkan untuk menjadi V. Itu adalah prosesnya ya. Itu adalah prosesnya. Sehingga di sini yang kalian harus lakukan adalah kalian pilih mana U, mana dv. Saya kasih clue. Yang menjadi U itu yang bisa turun lebih cepat ke angka 0. Oke, di sini ada dua komponen ya. Ada dua komponen. Ada X plus 2 dengan ada X plus 1 pangkat 5. Yang bisa turun atau bisa diturunkan menjadi 0 hanya dengan beberapa tahap lebih cepat, itu yang mana?
Oke, good. Yang ini ya. X plus 2 diturunkan jadi 1 diturunkan menjadi 0. Sedangkan X plus 1 pangkat 5 diturunkan. Itu masih ada sifat yang harus kalian lakukan untuk penurunan. Ribet. Maka langsung ambil simpelnya, inilah dia U-nya. Berarti yang sebelahnya ini adalah dv. Tapi dv itu harus ada dx-nya. Kita panjangkan ini. Nah, sampai sini ini adalah dv. Oke, persiapan dimulai. Kita butuh du dari u ya, berarti di sini u itu kita sama dengan x plus 2, maka du per dx ya. Biasakan, jangan hanya du. Kita buat du per dx karena ini adalah fungsinya u terhadap variabel x. Du per dx. Berarti kalau dalamnya t, du per dt. Iya. Ya. Ini sama dengan 1, maka kita punya du-nya itu adalah dx. Kemudian kita punya dv itu sama dengan x plus 1 pangkat 5 dx. Nah, untuk bisa menjadi v ini harus diintegralkan 2 ruas. Seperti itu. Oke, sebentar pakai warna hitam aja. Nah, diintegralkan 2 ruas. Integral dari dv itu adalah v ya, karena ini integral 1 dv ya. Sebenarnya ya. Integral 1 dv, ada koefisiennya 1 di sini ya. Oke, maka kita jadi v sama dengan, kenapa jadi biru? Oke. V sama dengan, gunakan teknik substitusi tadi. Silakan dihitung ya. Oke, silakan dihitung dengan substitusi. Nah, di sini nanti akan jadi 1 per 6 x plus 1 pangkat 6. Oke, biasanya ada plus c ya. Untuk ini tidak perlu plus c karena kita sedang mempersiapkan. Di akhir aja plus c-nya. Oke, du dengan v sudah siap. Sekarang kita tinggal masuk ke rumus. Integral u dv u v du berarti berawal dari soal. Integral u dv sama dengan u v min integral v du. du-nya dx ya. Oke, seperti itu. Nah, ini masih belum selesai. Kita lanjutkan lagi. Ini jadi 1/6 x plus 2 x plus 1 pangkat 6. Kenapa dikatakan belum selesai? Karena masih ada simbol integral yang harus diselesaikan. Ini 1/6 seperti yang tadi saya katakan, pindah ke depan ya karena koefisien 1/6. Nah, ini nanti dengan teknik substitusi kalian coba bereskan ya. Nanti hasilnya akan bisa menjadi 1/7 x plus 1 pangkat 7 plus c. Nah, baru muncul plus c di situ. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses faktorisasi. Ini harus ya, kalau ada yang tidak melakukan ini nanti akan ada pengurangan poin ya. 1/6 kita punya, 1/6-nya keluar. X plus 1 pangkat 7, tapi di sini X plus 1 pangkat 6, kita ambil yang pangkat 6-nya saja. X plus 1 pangkat 6. Wait, ini saya nggak tahu, saya mau nulis 6, kenapa jadi 2 ya. Nah, itu. Nah, karena di sini 1/6 dengan pangkat 6-nya sudah keluar, berarti sisa X plus 2 saja. Kita buat kurungan. X plus 2, nanti dikurang ya, dikurang karena di sini tandanya negatif. 1/6-nya udah keluar, di sini pangkat 7-nya juga sudah berkurang 6, berarti sisa 1. Ada 1/7, berarti sini tulis 1/7 X plus 1 plus C. Seperti itu. Ya, selanjutnya tinggal disederhanakan dengan operasi ya. Jadi saya minta nanti kalau ada soal seperti ini diselesaikan dengan yang paling sederhana. 1/6 X plus 1 pangkat 6. Di sini kita buat per 7 semua sehingga di sini jadi 7 kali X plus 2 min X plus 1 per 7 plus C. Nah, di sini karena per 7-nya udah milik semua, jadi bisa keluar 1/6 dikali 1/7 X plus 1 pangkat 6. Ini kita buka kurungannya 7x plus 14, negatifnya masuk semua, negatif x negatif 1 plus c. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan 1/6 dengan 1/7 bisa dikalikan 1/42 x plus 1 pangkat 6 dikali 6x plus 13 plus c. Oke, itu adalah hasil akhirnya. Itu dia teknik parsial. Cukup seru ya.
Oke, ini dia teknik parsial. Saya freeze 5 detik. Nanti bisa di pause ya, untuk bisa dipahami ulang. Baik, kalau sudah kita beranjak ke teknik Tanzalin. Teknik Tanzalin ini adalah teknik lain. Ya, sebenarnya sama dengan teknik parsial intinya. Jadi, teknik Tanzalin yang mau saya tunjukkan ini adalah teknik lain dari teknik parsial. Kegunaannya sama, hanya saja tidak menggunakan rumus. Kalau tadi parsial menggunakan rumus, kalau Tanzalin ini hanya menggunakan tabel. Ya. Jadi soalnya kita pakai lagi ya, soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 di sini kita punya X plus 2 dikali X plus berapa tadi? Plus 5 ya. Oh, plus 1. Plus 1 pangkat 5 dx. Wait, ini kurang cacingnya. Nah, di teknik Tanzalin kalian harus bisa siapkan tabel. Tabel ya. Tabel seperti inilah. Nah, seperti itu. Di mana tabel ini ya, mungkin saya taruh di sebelah sini dulu ya, untuk apa, pemaparan materi, pemaparan penjelasannya dulu. Nah, di sini ada tabel. Nah, seperti ini ya. Oke, ada tabel seperti itu. Di mana untuk ketentuannya yang sebelah sini itu integral, yang sebelah sini itu turunan. Artinya nggak jauh berbeda dengan parsial sebelumnya. Dari dua hal ini atau dari dua suku ini, dari dua fungsi ini, pilih yang mana yang bisa diturunkan lebih cepat ke 0. Tadi sudah kita putuskan bersama kalau yang ini yang bisa diturunkan lebih cepat ke 0. Berarti langsung aja kita tulis X plus 2 di sebelah sini. Nah, di sini berarti yang akan diintegralkan X plus 1 pangkat 5. Turunkan X plus 2, maka dia akan jadi 1, lalu 0. Wah, ini saya kepanjangan buatnya berarti ya. Nah, oke. Kemudian X plus 1 pangkat 5 juga dibuat ya, diintegralkan dengan teknik substitusi. Ini akan menjadi 1, kan saat tadi sudah ya, ini akan menjadi 1/6 X plus 1 pangkat 6. Tadi sudah, yang mana Pak ini? Kalian bisa ulang videonya atau saya tunjukkan nih. Kita integralkan tadi kan, jadi 1/6 X plus 1 pangkat 6. Kalian yang sudah mengotret tadi, yang sudah mencoret-coret di kertas lain, juga bisa dilihat ya, sudah diintegralkan menjadi itu. Bagi yang motret pasti ingat, bagi yang hanya melihat video tidak akan ingat ya. Kemudian selanjutnya 1/6 ini juga diintegralkan sampai batas 0 ya. Ini akan jadi 1/6 dikali 1/7 X plus 1 pangkat 7. Loh, emang sudah tadi ini. Nih, kita mengintegralkan ini kan, jadinya ini ya. Oke, tidak perlu plus C nya nanti belakangan ya untuk ini ya. Oke, kalau sudah tinggal dikalikan, hasil dikalikan secara diagonal ya. Nah, lalu ini juga. Oke, tapi perlu diperhatikan, hasil perkalian pertama itu positif, hasil perkalian kedua itu negatif. Maksudnya? Oke, berarti yang pertama X plus, ini akan menjadi X plus 2 dikali 1/6 X plus 1 pangkat 6. Itu positif. Nanti yang kedua 1 dikali 1/6 dikali 1/7 dikali X plus 1 pangkat 7, itu hasilnya harus negatif. Berarti dikurang. Oke, berarti tadi benar rumusnya negatif ya. Good. So, hasilnya sama dengan yang ini. Ya. Silakan di compare. Oke, itu saya sudah coba paskan layarnya. Ya, sama ya dengan ini ya. Beda Pak. Beda di mana? Oh, ini beda. Ini belum ada plus C-nya ya. Oke, sama sekarang. Kelanjutannya, mau kalian pakai parsial, mau kalian pakai Tanzalin, tetap intinya di akhir saya mau kalian bisa buat sampai bentuk yang paling sederhana dalam faktorisasi. Oke, itu dia untuk teknik integrasi. Ya, untuk substitusi, kemudian parsial, lalu Tanzalin. Oke.
Silakan dipahami dengan baik, karena ini pasti akan saya munculkan nanti dalam tes. Tidak ada tugas untuk hari ini seperti perjanjian kita. Maka ada soal-soal yang mungkin kalian butuh untuk latihan, silahkan googling dan cari sendiri. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, next week, kita akan bahas tentang integral tak wajar. Oke, integral tak wajar di pertemuan 5, nanti pertemuan 6-nya kita integral fungsi rasional. Pertemuan 7-nya kita quiz, atau pertemuan 6-nya kita quiz, pertemuan 7-nya integral fungsi rasional, supaya nanti nggak terlalu mepet sama UTS. Ya, oke, lihat nanti saja. Ini dia untuk next week. Oke, itu mungkin dari saya cukupkan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa diangkat di forum ataupun di grup. Pertemuannya saya cukup, bukan pertemuan, ya benar, pertemuan atau video ini saya cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.